Kita memodelkan concrete cylinder. Jadi di sini kita akan memodelkan concrete cylinder dengan ukuran diameter 150 dan tinggi 300 mm. Nah, yang akan kita lakukan pertama kali adalah melakukan build atau menggunakan blocks. Di sini kita menggunakan divided cylinder. Kita beri nama concrete seal dengan radiusnya 75 dan tingginya adalah 300 mm. Kemudian kita akan memberikan restraint di bagian atas dan bagian bawah. Nah, untuk yang bagian atas kita akan membuat restraintnya adalah displacement, nama grupnya, dan itu adalah base. Kemudian kita pilih yang bagian atas, kita klik add, kita apply. Kemudian untuk yang sama yang bawah kita beri nama restraint, kita kasih seperti ini, add, kita apply and close. Jadi kita di sini mempunyai dua boundary condition, displacement dan restraint. Displacement nanti akan kita berikan displacement control ke bawah sebagai pembebanan, dan juga kita tahan restraint ke arah X dan Y di bagian displacement ini. Untuk restraint yang bawah ini kita tahan ke segala arah, baik ke arah vertikal X maupun ke arah Y. Nah, kemudian untuk meshing kita akan melakukan meshing bagian boundary condition dulu, yang akan kita extrude ke bagian concrete cylinder ya. Jadi kita akan mesh ini dulu, yang ini, kemudian akan kita extrude ke atas atau ke bawah, sehingga dalam tiap potongan memiliki bentuk mesh face yang sama. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah kita melakukan mesh, create mesh, displacement, kita ambil quadrangle, kemudian sementara kita buat default dulu, kita pilih 1D, wire discretization, ini kita pilih maksimum size-nya adalah 10. Oke, apply and close. Kemudian kita cek dulu, compute. Nah, kita bisa lihat di sini dan show. Kita bisa melihat di sini bentuknya adalah segitiga. Mesh-nya, sedangkan yang kita inginkan bentuknya adalah quadrangle atau segi empat. Sehingga di sini kita edit mesh lagi, kita ganti ini menjadi quadrangle parameter, kita ambil reduce. Oke, kita apply dan close, kemudian kita compute kembali. Nah, di sini terlihat bahwa sekarang face ini terdiri dari 200 quadrangle. Jadi sudah oke. Kemudian kita akan melakukan meshing yang utama, yang concrete cylinder ini. Kita ambil mesh, create mesh, concrete cylinder, kita ambil extrusion 3D, kita ambil quadrangle mapping, ininya kita ambil wire discretization, size-nya sama 10, kita apply dan close. Tetapi kita akan menggunakan submesh untuk bagian displacement dan restraint sebagai acuan untuk melakukan extrusion 3D. Kita ambil mesh, create mesh, submesh. Ini kita arahkan di sini dulu. Kita ambil displacement, kita ambil projection 1D 3D, kita ambil source space-nya, kita ambil source mesh-nya, kita ambil mesh 1 yang tadi. Kita oke, kita apply. Kemudian bagian bawah juga kita ambil restraint. Kita apply dan close. Jadi sini terlihat bahwa submesh komponennya terdiri submesh 1 dan submesh 2. Submesh 1 berhubungan dengan displacement, submesh 2 berhubungan dengan restraint. Kemudian kita compute. Oke, kita dapatkan bentuknya seperti ini, di mana jumlah volumenya hexahedron adalah 6000 hexahedron elemen.
Selesai, kemudian kita akan mengekspor datanya. Kita ekspor dat file, kita beri nama mesh2dat, kita save dengan cara yang sama. Ini juga demikian, kita ekspor dulu. Oh, grupnya belum dipasang ya, ini kita pasangi. Kita ambil grup untuk displacement sama restraint dulu. Kita ambil create groups from geometry, kita ambil displacement dan restraint, kita apply dan close. Kemudian ini juga kita ekspor sebagai data displacement. Kemudian ini kita ekspor lagi sebagai data restraint. Selesai. Ini nah, kadang memang tidak mau di save. Jadi untuk melakukan saving, yang biasa kita lakukan adalah ini, kita clear dulu. Kita clear dulu, kemudian baru kita save. Save model 2 misalkan. Model 2 sudah ada, jadi tidak bisa di save. Kita ambil model 3. Oke, jadi udah bisa. Nanti kalau dibuka, kita bisa melakukan compute kembali sesuai dengan urutannya untuk mendapatkan mesh yang terakhir. Nah, sekarang input parameter ke 3D NLFVA. Di sini kita menggunakan Excel. Jadi yang pertama perlu dilihat adalah ada beberapa tempat. Di sini ada summary, material, coordinate, steel coordinate untuk reinforcement, elemen solid, elemen zero thickness untuk separation, kontak elemen, kemudian elemen rebar, beban point load, normal pressure, kemudian traction pressure, kemudian di sini ada rebar pre-stress, yang akan kita pre-stress, restraint, dan displacement. Nah, data ini harus diupdate. Jadi kita ambil pertama, kita isi di bagian summary. Rencananya struktur hanya akan kita tekan saja dengan menggunakan displacement. Number load sequence-nya cuma satu saja. Kita tekan sebanyak 200 increment misalkan. Kemudian parameter lainnya di set standar saja, tidak usah diganti. Nanti untuk model yang lain nanti akan kita lihat efeknya larinya kemana. Nah, ini sementara dibiarkan dulu biar tidak bingung. Kemudian di sini ada banyak parameter, ini dibiarkan standar seperti ini saja. Jadi sama sekali tidak ada perubahan di sini, kita biarkan saja seperti ini. Kemudian untuk material, di sini ada banyak pilihan. Ya. Sementara biarkan semuanya standar seperti ini, tidak ada perubahan. Untuk konkrit kita aktifkan satu saja. Kita isi mutu betulnya 30 MPa, density konkritnya 2200, tidak menggunakan silica fume. Tidak, no, I'm using it. Bisa diginiin ya? Yes, I know. Apa bisa Daily is recording. diginiin ya? Iya. Apa bisa diginiin ya? Iya, bisa. Kemudian LT kita set sesuai dengan ukuran mesh 10. Kemudian sikan CREA, ECC, FT mode semuanya standar, tidak ada perubahan. Overstrain juga tidak ada perubahan. Average sakit FV1. Ya, jadi yang kita pakai hanya yang nomor 1 ini saja. Tingkat 5, step P, step PF semuanya standar. Nanti penjelasannya itu ada nanti untuk pada saat permodelan tingkat atas. Kemudian untuk koordinat, ini kita ambil dari data yang kita punya tadi. Kita ambil my dokumen di C tadi 693 work, kita ambil tutorial cylinder, kita ambil data, kita ambil mesh2dat. Bagi yang pertama kali belum bisa membuka ini, bisa menggunakan OpenWith. Kemudian mau application, notepad, kita oke. Nah, sini terlihat notepadnya. Jadi di sini ada paling pertama adalah jumlah nodal. Kemudian yang kedua adalah jumlah elemen yang terdiri dari elemen solid, face, sama garis. Jadi pertama, karena di sini kita menginginkan adalah koordinat nodal, kita ambil dari koordinat nodal. Kita ambil di sini. Ini kita ambil, kita copy,
kita taruh di sini, paste, import, next, finish. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk elemen solid cell frame ini juga sama, tapi kita cari elemen yang di bagian nomor 2-nya. Firdan, what are you doing? Nomor 2-nya adalah 102, ini artinya elemen garis, elemen satu dimensi terdiri dari 2 nodal. Kemudian di sini ada 204. 204 adalah elemen face terdiri dari 4 nodal, dan ada 308. 308 adalah elemen 3 dimensi terdiri dari 8 node. Jadi itu yang akan kita cari. Untuk mencari yang pertama, kita pakai Ctrl F, kemudian kita spacebar sekali, 308. Kita cari terus sampai ketemu bagian 308 yang kedua, yang pertama. Ini adalah start elemen yang pertama. Kita ambil sampai bawah, kita copy, taruh di sini, paste, text import wizard, next, finish, oke. Nah, di sini ID-nya kita ganti 1, 2, biar dia autofill. Kemudian materialnya kita ganti. Ini adalah material konkretnya. 1 artinya Visesa 1 di sini artinya elemen yang pertama, nomor 1. Di sini ada tanda tanya, kita ganti dengan elemen yang kita mau isikan materialnya. Ini material variationnya tidak ada. Ini kalau menggunakan random material property, titanya diisi saja 0. Ini untuk FRP, close point-nya 8, benar, thickness-nya 0, concrete tipenya core. Ini ada penjelasannya di papernya, ada core sama cover, tapi sementara kita anggap core semua. Step aktifnya dia 1, density-nya 2400. 2200. Ini parameter ini untuk FRP, jadi tidak perlu diisi. Sementara ini kita seret ke bawah. Oke, hati-hati, ini sama ya. Jadi ini 1, kita seret. Oke. Jadi elemennya sudah masuk, tidak ada kontak elemen, tidak ada reinforcing bar, point load tidak dipakai, traction, normal load tidak ada, restrain juga tidak ada, restrain. Nah, restrain di sini kita buang dulu. Restrain tadi kita sudah punya grupnya. Kita ambil pertama adalah displacement. Displacement ini terdiri dari 225 nodal. Kita ambil, kita copy dulu ya. Kita taruh di sebelah sini dulu. Oke, yang tertarik di sini adalah numbering-nya. Jadi di sini adalah numbering X, Y, Z. Ini adalah numbering X, Y, Z. Kita ambil numbering-nya saja. Kita taruh di sini ya. Kemudian ini kita delete, kita isi ID 1, 2, ini kita seret ke bawah. Restrain yang paling atas, jadi yang paling atasnya di sini, yang di sini tadi ya. Restrain yang di atas ini adalah tertahan ke arah X, ke arah Y, tetapi akan kita berikan displacement control nantinya. Jadi sehingga yang bagian atas kita isikan di sini restrainnya 1, 1, 0. Value-nya kita berikan. Oke. Nah, kemudian restrain ini yang atas tadi kita akan memberikan displacement control. Jadi kita delete dulu. Dengan cara yang sama, kita isikan di sini. Displacement control kita berikan sebesar minus 0,01 mm. Semua unit yang diinput di sini adalah Newton mm. Jadi tidak bisa di sembarang input, unit adalah Newton mm. Oke, kemudian kita masukkan yang berikutnya restrain bagian bawah. Jangan lupa untuk mengganti count-nya ini, jumlahnya kita ganti dulu. Count kita larikan ke bawah. Oke, jumlahnya 225 sudah benar. Restrain kita tambahkan dengan restrain di bawah tadi. Ini kita copy dulu, kita taruh di sini. Next, finish, kita ambil ini, kita pastekan di sini. Oke. Nah, yang bawah ini semuanya kita restrain ke 3 arah, X, Y, Z, dengan nilai 0, 0, 0. Jadi semuanya ditahan ke arah, kita seret ke bawah. Oke.
Nah, jumlahnya 450 sudah benar, displacement ini 225. Sekarang kita kembali ke bagian masuk yang awal. Summary yang tadi kita lihat di sini. Nah, boundary conditions kita lihat point tidak ada, normal, global traction restraint ada 350 sudah benar. Starting row-nya ini adalah 3. Kita lihat kembali di sini. Restraint starting row-nya adalah 3 ya. Displacement starting row-nya juga 3. Jadi sama, tetapi tadi jumlahnya masih keliru. Jadi kita ganti dulu. Summary totalnya kita ganti menjadi count 225. Sudah benar. Nah, kemudian di sini untuk monitoring ini penting untuk plotting pada saat running, jadi kita bisa tahu kondisinya sekarang sampai di mana. Flow direction sudah benar saja, tetapi ID-nya yang kita ganti. ID-nya kita sesuaikan dengan ID di displacement control. Kita ambil node number-nya adalah 1. Ini dibiarkan saja, tidak perlu diganti. Ini untuk option advance nantinya. Kita save. Oke. Sekarang kita lihat ini saya beri nama dulu, file save as scene. Ya, jadi kita lihat tadi itu posisinya ada di sebentar. Kita lihat apakah benar di sini. Ya, ini tadi kelebihan D, saya ganti dulu seperti ini. Nah, kemudian running simulasi kita menggunakan launcher saja, 3D LFVA. Kita launch. Ini bisa kita close, kemudian kita buka para view. Open para view data konkret saja, kenanya konkret saja yang ini. Jadi lokasinya itu adalah di sini, 3D frame 1, 3D frame, 3D frame. Para view data kita ambil konkret saja. Oke, apply 100. Oke, nah ini adalah hardening parameternya, terjadi lokalisasi di bagian tengah. Ini adalah kondisi stressnya, kurang lebih seperti ini. Kita juga bisa melihat confining pressure-nya di sini. Kita bisa memotong sumbu ini untuk melihat sebaran hardening parameter ataupun confining pressure. Jadi kita bisa melihat untuk confining pressure bentuknya seperti ini. Kalau kita batasi confining pressure antara 0 sampai -5. Nah, ini jadi terlihat bahwa di daerah ujung-ujung restraint ini terjadi confinement, dan di bagian tengah juga sebagian terconfine sedikit, sehingga seharusnya memiliki nilai yang lebih tinggi.
Ini kita bisa menggunakan kontur di sini, kemudian kita bisa mengganti ininya menjadi tadi ini kita ganti confining pressure, compute gradient, kita ambil minus 5 sama 0, kemudian kita nolkan, number of sample kita ambil 11, kita generate, apply. Nah, kita bisa melihat secara 3 dimensi bentuk daripada confining pressure-nya. Di sini kita bisa melihat wireframe-nya, ataupun kita bisa membuat surface with edges-nya seperti ini. Kemudian kita bisa membuat clip yang ini tadi. Ini kita wireframe-kan. Ini juga bisa di wireframe-kan. Jadi kita bisa melihat bentuk distribusi daripada confining pressure secara 3 dimensi.